wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-babur rabi' fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimi. Faslun wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya min malin aw riyasatin aw wijahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in indan nas aw sarfi wujuhin nas ilaihi aw nahwi dhalik wala yashinul muqri'u iqra'ahu bi tam'in fi rifqin yahsul lahu min ba'di man yaqra'u alaihi sawan kana rifqu malan aw khidmatan wa in qalla walau kana ala suratul hadiyati allati laula qira'atuhu alaihi lamma ahdaha ilaihi qala Allah ta'ala man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Pasal yang berikutnya ini tentang adab mengajar dan belajar Al-Qur'an. Nah, ujar musannif wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya. Dan janganlah ketika mengajar Al-Qur'an ini niatnya itu karena dunia, baik harta, riasah itu jabatan, wijahah, dianggap orang mulia. Nah, jadi harus memang niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Itu salah satu adabnya. Dan ini disinggung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Asy-Syura, man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan bagian daripada dunia, kami berikan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan di akhirat mereka sudah tidak memiliki nasib, bagian. Wa man kana yuridul, ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan, siapa yang hendak al-ajilah, dihancapi, balasan itu hendak dihancapi, artinya karena dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya', maka akan kami hancapi gitu, dan kami yang menginginkan. Nah, jadi apa? Jadi muallimul Quran itu memang pada awalnya itu atau ketika melakukan pengajaran tadi adalah ikhlasan mukhlisun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharad min agradid dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man ta'allama ilman, siapa yang belajar sekolahan kah, majelis kah, tabligh akbar kah, ceramah, siapa yang belajar ilmu mimma yubtagha fihi wajhullah, gesan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min agradid dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Jadi siapa yang belajar ilmu, belajar itu kan harusnya idealnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi orang ini belajar karena maksudnya duniaan, karena dunia. Belajarnya itu sebab karena dunia. Jar Nabi, lam yajid arfal jannah, dia tidak mendapatkan arfa, itu artinya rih, bau surga hari kiamat. Nah, ini apa? Tentang ikhlas itu sangat penting. Jadi bila jangan ada ikhlas belajarnya ini, ujar Nabi apa? Tidak bisa mencium bau surga. Jadi surga itu ada baunya khusus.
Wa an Anas bin Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha. Nah, siapa yang menuntut ilmu liyumariya bihi as-sufaha, supaya menampakkan, supaya kelihatan di hadapan as-sufaha, orang-orang yang awam masalah agama misalnya. Au yuqathira bihi al-ulama au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap menempati tempatnya di neraka. Jadi siapa yang menuntut ilmu karena pertama bahasa Banjarnya tuh bunguli orang. Ilmu apa aja berarti ini? Atau yuqathiru bihi al-ulama apa ya? Yuqathiru tuh nyamannya menyaingi dalam arti kata baik. Hendak kayak supaya disambat orang alim juga kan. Au yusrifa bihi wujuhan nas. Nah, anak menuntut ilmu ini supaya orang pengarang ini menganggap ini tuh mulia. Nah, itu apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap menempati tempatnya di neraka. Lalu yang berikutnya faslun wa yanbaghi lil muallimi ay yatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha. Maka seharusnya bagi seorang guru itu harus berakhlak yang baik. Murid Bang, iya juga. Berarti murid itu akhlak baiknya terhadap orang tua, guru, muridnya. Nah, yang gurunya Bang, gurunya juga berakhlak baik juga. Paling kada jadi contoh gesan muridnya. Dan wa yanbaghi ayastamil al ahadits al waridah fi tasbih wa tahlil wa nahwihima min al azkar wal da'awat wa yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi wa yuhafizu ala dzalik wa yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi alallahi ta'ala. Berikutnya adalah seharusnya sepantasnya seseorang itu mengamalkan hadis-hadis yang berhubungan dengan membaca tasbih, membaca tahlil dan lain-lainnya, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian waktu sunyi ada siapa-siapa, wa alaniyah dan di hadapan orang banyak, ramai orang banyak. Dan wa yuhafidhu ala dzalik, dan menjaga kebaikan tersebut. Wa yanbaghi lahu ayarfaqa biman yaqra alaihi wa ayurahiba bihi wa yahsunu ilaihi bihasabi halihi. Ini salah satu riwayat. Faqad rawaina an Nabi Harun al-Abdi qala kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innan nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastawsu bihim khaira. Dalam satu riwayat ini dari Abu Harun al-Abdi. Jadi ujar Abu Harun ini, kemungkinan Abu Harun ini tabi'in, kemungkinan tabi'in. Apa ujar Abu Harun? Kunna na'ti Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kami mendatangi kediaman, berarti paling ada kami mendatangi Abu Sa'id al-Khudri. Lalu kata Abu Sa'idnya, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada orang yang nanti dapat wasiat dari Nabi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah berkata. Jadi Abu Sa'id ini sederhananya mengisahkan, menjelaskan apa yang sudah disampaikan Nabi, karena
Abu Harun ini kada tamu Nabi. Jar Nabi apa? Innan nasa lakum taba' wa inna rijal ya'tunakum min aqtaril ard yatafaqahuna fid din. Nah, sesungguhnya kalian ini karena bisi pengikut, bisi murid macam-macam. Min aqtaril ard, dari berbagai macam tempat. Lalu apa? Yatafaqahuna fid din, belajar ilmu agama. Nah, fa idza ataukum, apabila mereka itu datang, fastausau bihim khairan. Berikanlah mereka nasihat, berikanlah mereka wasiat untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk berbuat baik. Lalu di bab yang lain, di pasal yang lain lagi, faslun wa yambaghi ayyabzula lahum an-nasihah, dan seharusnya bagi seorang guru itu memberikan wasiat atau nasihat terbaik untuk murid. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah lillahi. Ini hadisnya kayak ini. Nah, an-nasihatu liman. Nah, nasihatnya untuk siapa? Lalu ujar Nabi, ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah. Gesan siapa nasihat tuh? Jar Nabi, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nasihat dengan Allah taala ini kayak ini, hak-hak dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Allah taala itu penguasa Rabbul alamin, semesta alam. Terus kayak gini. Allah Subhanahu wa taala itu hayyun la yamut, hidup tidak mati. Itu hak nasihat lawan Allah. Wali kitabihi, kitab-kitabnya, wa rasulihi, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, dan pemimpin kaum muslimin seberataan, orang Islam berataan. Nah, lalu wa yambaghi ayyadhkurahu fadilata dzalik liyakuna sababan fi nasyatihi. Jadi seharusnya guru, ini kan masih guru berarti nang kuitan kah, nang kai, nang paman, yang abah. Wa yambaghi ayyadhkura fadilata dzalik, menyebutkan fadilah, keutamaan yang demikian itu, berarti keutamaan belajar, keutamaan mengaji atau keutamaannya. Kenapa? Liyakuna sababan fi nasyatihi, supaya itu menjadi sebab nasyatnya rajin, wa ziyadatan fi raghbatihi, dan menambah motivasinya, keinginannya, wa yazhadu fid dunya, dan zuhud di dunia. Wa yazhadahu fi ad-dunya, wa yazhaduhu fi dunya, wa yusarrifuhu anir rukuni ilaiha wal ightirar biha, wa yadhkuruhu fadilatul istighal bil Qur'an, dan menyebutkan, menjelaskan kepada murid itu tentang keutamaan orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk lawan Al-Qur'an. Al-Qur'an jadi udak. Wasairil ulumi syar'iyyah, dan semua ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syar'i. Wa huwa tariqul hazimin al-arifin wa ibadillahi salihin, wa anna dzalika rutbatul anbiya shalawatullahi wassalamu alaihim. Nah, lalu kata musannif, wa yambaghi ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, dan hendaknya dia menyukai lahu ma yuhibbu li nafsihi, menyukai orang lain, menyukai murid atau sebagaimana dia menyukai diri sendiri. Wa ayyakraha ma yakrahu li nafsihi min naqs mutlaqan, dan benci apa yang dibenci orang lain. Ini salah satu adab lah atau kebaikan dalam interaksi guru dan murid adalah bilanya inya katuju terhadap sesuatu, maka orang lain kayak itu juga. Misalnya salah satu
menyukainya, ini himong bilanya dibari orang baju hanyar. Nah, maka dengan orang lain ketika ingin memberi atau ketika ingin membagi sesuatu, nah itu ingat yang itu, artinya ketika menjulungi orang, membari orang, atau kita dibari orang himong, nah berarti kita juga harus membari orang supaya orang himong juga. Sebaliknya ketika kita benci terhadap sesuatu, maka sama standarnya yang lain, berarti kita dapat 7 juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman kalian, maksudnya tidak beriman sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai apa yang dimiliki saudaranya tadi, saudara seiman tadi, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia sukai. Misalnya di sanaknya toko 7 makan buah, makan buah. Nah berarti misalnya inya ketujuh makan buah, maka barilah orang juga buah karena sama-sama ketujuh. Inya ketujuh dihormati, berarti hormati juga orang lain. Nah ini saling berbagi. Faslun wa yanbaghi alla yata'azama 'alal muta'allimin bal yalinu lahum wa yatawaddu lahum faqad jaa fit tawaddu'i hadin nas asya' katsirah ma'rufah fa kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladihi ma'a ma hum 'alaihi min al-ishghal bil Qur'an. Nah, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Ini tentang berbuat lembut dalam hal belajar mengajar Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan kemuliaan, keistimewaan yang luar biasa. Selanjutnya faslun wa yanbaghi ayyudiba al-muallimu ala tadrij bil adab as-saniyah. Bilanya ini pulang disambung, insyaallah nanti di pertemuan berikutnya Kamis depan lagi. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.